sesat ini sedang dibukakan satu persatu kesesatannya yang menyesatkan begitu ramai manusia. Dan penglihatan yang kedua yang saya mau sampaikan adalah saya terima pada 28 hari bulan 9 2023. Ketika pagi hari saya berada di dalam mezbah doa, ketika saya memuji menyembah Tuhan di dalam hadirat-Nya, roh saya dibawa untuk menghadap takhta Bapa Yahweh yang maha tinggi dan yang maha kudus itu. Ketika sesampainya saya di situ, roh saya diubahkan sepenuhnya oleh roh malaikat Riana, yang salah satunya malaikat surga diutus untuk bertugas di muka bumi di detik-detik terakhir ini. Dan di dalam alam roh saya bertemu dengan teman-teman sepasukan malaikat surgawinya, yaitu malaikat Mikail, malaikat Gabriel, Uriel, bintang timur, malaikat Haniel, malaikat Rafael, malaikat lautan kaca, yaitu yang ada di dalam tubuh Pak Eman. Mereka bersusun rapi dan sedang menunggu diberikan baju zirah perlengkapan peperangan. Satu persatu diberikan, ada ketujuh malaikat semuanya. Masing-masing diberikan perlengkapan baju zirah peperangan dan juga masing-masing diberikan alat untuk peperangan. Ya, diberikan alat seperti pedang, ada yang diberi panah. Itu untuk dipakai di dalam peperangan. Diberikan alat untuk berperang. Nah, pada waktu itu saya melihat ketika menghadap roh Bapa Yahweh di takhta kudusnya, dia berdiri dengan megahnya, dengan tongkat, sambil menyampaikan sesuatu kepada setiap pasukan bala tentara surga ini, di mana terdapat begitu berlaksa-laksa malaikat-malaikat surganya, pasukan berkuda yang sudah siap rapi tersusun semuanya. Pasukan-pasukan ini lengkap dengan pakaian baju zirah peperangan. Dan Bapa Yahweh duduk di takhtanya, malaikat Gabriel dan Mikail berdiri di sisinya, dan saya diperlihatkan roh mempelai khususnya, itu mempelai terelok, terpilih, Bunda Fe Hamdani, dengan kemilauan cahaya yang luar biasa. Dia membawa gulungan kitab, dan saya melihat gulungan kitab itu keluar daripada lidahnya. Dan gulungan-gulungan kitab itu sudah dia sampaikan sambil memegang seperti ini, dan sambil berbicara dengan Bapa Yahweh. Dan di sampingnya sosok tubuh Pangeran Ilahi Aditya Nugrahanto juga berdiri bersama-sama dengan dia di situ. Nah, ketika itu Bapa Yahweh menyampaikan kepada setiap para 7 malaikat ini, dia katakan peperangan super dahsyat akan terjadi. Karena itu kalian yang ditugaskan masing-masing di muka bumi ini bersiap sedia. Beritakan dan beritakanlah kepada dunia. Dia katakan, Riana, beritakanlah pertobatan, karena masih terlalu sedikit manusia bertobat. Karena itu beritakanlah pertobatan.
Lalu setelah saya melihat selesainya pertemuan rapat di antara para malaikat sorgawi pada waktu itu, saya diperlihatkan dimensi yang lain lagi, di mana saya melihat tubuh saya berubah menjadi tubuh yang berwarna emas, dan yang saya melihat ada pedang yang menusuk daripada kepala saya, menusuk sampai ke dalam loh hati saya dan sampai memisahkan jiwa dan roh dan sendi-sendi dan sumsum saya, seperti mana firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani 4 ayat 12. Dan ketika saya melihat penglihatan ini, saya melihat tubuh saya seperti tembus. Tulang ini tembus, tusuk begitu, ada cahaya-cahaya masuk begitu, tembus semua seluruh tubuh saya. Dan cahaya itu berwarna emas. Lalu Bapak Yahweh memberitahu kepada saya tentang pedang. Dia memberikan kepada saya 4 jenis pedang, dia perlihatkan kepada saya. Ada pedang yang berwarna emas, ada pedang yang berwarna cahayanya berwarna kebiru-biruan, ada warna emas, ada warna kebiru-biruan, ada berwarna kemerah-merahan, dan juga ada berwarna kehijau-hijauan. Nah, saya tidak mengerti waktu saya diperlihatkan penglihatan ini, tapi Bapak Yahweh katakan, "Anakku, bukalah firmanku di dalam Ibrani 4 ayat 12. Di situ bicara tentang firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita." Anakku, beritahu kepada semua anak-anakku di muka bumi, terkhusus buat mempelai-mempelaiku yang sedang siap untuk hatinya rindu masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Beritakan kepada mereka semua para saksi-saksiku, nyatakan kepada mereka bahwa segera akan terjadi bila-bila waktu pertukaran tubuh supranatural. Dan sekarang ini tubuh mereka semua bercahaya-cahaya, sudah memiliki tubuh kemuliaan bercahaya. Dan satu saat nanti masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun adalah harus tubuh roh mereka ini benar-benar menjadi tubuh firman. Tubuh mereka menjadi tubuh firman. Haruslah menjadi pelaku-pelaku firmanku. Seperti mana apa yang sudah disampaikan oleh mempelai khususku yang terelok, Fai Hamdani, yaitu darah dan daging kalian harus menjadi satu dengan firmanku. Karena itu jadilah pelaku-pelaku firmanku, maka kalian segera akan diubahkan tubuh kemuliaan dan diubahkan menjadi tubuh firmanku. Beritakan ini kepada seluruh mempelai-mempelai khususku di muka bumi, para saksi-saksi surgaku dan para malaikat-malaikatku, kata Bapak Yahweh. Nah, kemudian seterusnya Bapak Yahweh mau saya sampaikan ini kepada kita semua, dan hari ini saya minta konfirmasi daripadanya. Dan Bapak Yahweh bicara kepada saya pada hari ini, dia katakan, beritahu kepada semua para saksi-saksi surga, para mempelai-mempelainya, haruslah kalian memiliki kepekaan roh yang tajam. Seperti di dalam Yesaya 11 ayat 2 dan yang ketiga, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan,
Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan segelas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Nah, hari ini Bapak Yahweh mau saya sampaikan kepada semua kita, yaitu tentang roh kepekaan tingkat tinggi. Harus rahasianya adalah takut akan Tuhan. Roh hikmat, pengertian dan nasihat, serta keperkasaan, dan roh pengenalan akan Dia, yaitu rahasianya memiliki hati yang takut akan Tuhan. Rahasia untuk memiliki kepekaan roh yang tajam. Karena Bapak Yahweh katakan kepada saya, beritahukan kepada seluruh saksi-saksi surga, beritahukan juga kepada seluruh pasukan inti surga, pasukan 777, beritahukan kepada semua anak-anak Tuhan, di mana di detik-detik terakhir ini terdapat penyamaran demi